Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Saya akan membalas, insya Allah, kepada Khalid Al-Habasyi, yang menyiarkan video dan memperingatkan siapapun yang menangkap jin dan berbicara banyak tentang saya. Khalid Al-Habasyi mengatakan dia mempelajari pekerjaan saya secara menyeluruh. Alhamdulillah. وفي هذا كله لم يجد اعتراضا واضحا على طريقة الخطف. الحمد لله. فسترون اعتراضاته ولكن على طريقة الخطف بنفسها لم يجد اعتراضا. Syukurlah dia tidak mengatakan, hal ini tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu yang saleh. Yang lain, di antara mereka yang mengkritik saya mengatakan, hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan Nabi, dan perkataan ini hanya menunjukkan ketidaktahuan penulisnya, karena ruqyah adalah usaha manusia dan bukan wahyu. Hadits yang paling utama mengenai ruqyah adalah yang diriwayatkan oleh Muslim. Rakis mendatangi Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah dan mereka bertanya, kami biasa melakukan ruqyah sebelum Islam, sedangkan di dalam kamu berkata, haruskah kita melanjutkan cara ini? Dia berkata, bacakan ruqyahmu kepadaku. Tidak ada salahnya melakukan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Jadi ruqyah tidak mengharuskan mengikuti wahyu. Nabi meninggalkan mereka sebagaimana sebelum Islam, asalkan tidak ada syirik. Semua orang yang menentang saya mengatakan bahwa kita belum pernah mendengar tentang penangkapan tersebut. Mereka mengabaikan prinsip-prinsip agama dan berbicara, mengeluarkan fatwa dan mengkritik tanpa ilmu pengetahuan. Kemudian, Khalid Al-Habasyi pun tak menampik kemungkinan ditangkap. Beliau tidak mengatakan, seperti yang dikatakan sebagian orang, tidak diperbolehkan memasukkan jin ke dalam tubuh manusia dan tidak boleh memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Hal ini akan merugikannya, dan hal itu tidak boleh dilakukan. Beliau tidak mengatakan, tidak boleh menangkap jin karena itu salah satu ciri Sulaiman, inilah sebabnya mengapa Nabi melepaskan jin. Setelah menangkapnya, beliau tidak mengatakan, Nabi menangkap jin ini bukan dalam tubuh manusia, melainkan di luar tubuh manusia. Beliau tidak mengatakan apa-apa tentang hal ini melainkan mengatakan, semua ini mungkin, semua hal diperbolehkan, dan keajaiban. Ada hal-hal luar biasa terjadi, dan semua hal ini mungkin terjadi, namun hal-hal tersebut harus ditempatkan dalam konteks hukum Islam, dan menganalisanya. Dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah aksi penyitaan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah orang ini mengikuti jalan Al-Quran dan Sunnah? Tapi di sini, saya koreksi dia. Penangkapan jin ini bukanlah keajaiban. Ini bukanlah keajaiban orang-orang kudus. Lihatlah dunia jin ini, saat kamu mengucapkan bismillah, setan tidak makan bersamamu. Apakah ini keajaiban? Apakah melakukan ini merupakan keajaiban orang-orang kudus? Tidak, itu normal. Inilah kekuatan bismillah. Ketika Anda membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur, setan menjauh dari Anda dan malaikat menjaga Anda sepanjang malam. Apakah ini keajaiban? Inilah dunia jin dan pengaruh Al-Quran terhadap dunia jin. Para dukun yang mengirimkan jin kepada manusia. Dan jin mengatakan bahwa para dukun itu memaksa mereka, menyiksa mereka, menangkap keluarga mereka, dan lain-lain. Apakah ini mukjizat dan hal yang luar biasa? Tidak. Mereka hanya belajar melakukan pekerjaan setan yang berdampak pada dunia jin. Inilah sebabnya mengapa penangkapan jin bukanlah suatu keajaiban. Kami menemukannya, alhamdulillah, dan berkat banyak amalan ruqyah, dan saya pergi ke beberapa tempat dan mereka berkata kepada saya, ya, membawa jin, kami mengetahuinya, menimbulkan jin pada orang ketiga selain pasien. Kita mengetahui dan sebagian dari kita telah mengamalkannya karena kemungkinan itu ada. Ketika jin berbicara melalui mulut seseorang, maka dengan mudah jin lain akan masuk ke dalam tubuhnya. Lagi, Anda bisa melihat di buku Pedang Tajam Syekh Wahid Abdus Salam Bali Irita tentang jin. Dia membacakan tentang wanita yang sakit dan mengundang jin masuk Islam dan dia menjadi seorang muslim. Setelah itu, jin lain mendatangi wanita ini dan merasukinya lagi. Jin itu berkata,
saya adalah ayah dari jin sebelumnya, mengapa kamu memasukkannya ke dalam Islam? Maka dia mengerjakannya hingga dia masuk Islam. Dan setelah itu, datanglah jin lain ke dalam dirinya dan mereka membawa wanita ini lagi kepada Syekh Wahid Abdel Salam. Dan jin tersebut berkata, saya adalah saudara dari ayah ini, yaitu paman dari jin pertama dan saya adalah pemimpin gereja kami, mengapa kamu memasukkan mereka ke dalam Islam? Lalu dia pun memasukkan dia ke dalam Islam. Kemudian suku jin mereka memberontak melawan mereka dan mereka harus melarikan diri. Apa maksudnya? Artinya, orang yang pernah diajak bicara oleh jin, adalah orang lain, jin dapat dengan mudah masuk ke dalam dirinya, dan dapat berbicara. Hal ini diketahui, dan kami telah belajar untuk mengeksploitasi kelemahan ini dengan Al-Quran untuk membawa jin, memasukkan mereka ke dalam Islam dan menghancurkan semua ilmu sihir dan kami mengirim mereka kembali untuk melawan para dukun. Ini adalah bukan salah satu mukjizat. Makanya bisa diajarkan. Dan untuk itu saya ajarkan kepada siapa saja yang mau, bahkan semua kursus ada di internet, di YouTube. Siapapun mau bisa belajar dan berkarya. Saya ajak yang rakis untuk dicoba, jika pada saat ruqyah Anda ada jin yang masuk Islam, cobalah cara ini dan Anda akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Ini tidak termasuk mukjizat yang harus Anda periksa apakah orang tersebut syaleh atau menyimpang dari agama. Semoga Allah memberi saya dan kita ketaatan, kepuasan, dan akhir yang baik. Namun belum tentu semua orang yang belajar dari saya akan bertakwa. Belum tentu bertakwa. Seseorang yang tidak saleh dapat belajar dan bekerja dengan cara saya. Tetapi dia akan mendapat masalah. Karena dia yang memerangi jin, penyihir, dan setan. Dosa menghalangi perlindungan spiritual, dan dia akan menderita masalah yang serius. Kemudian, Syekh Khalid Al-Habashi banyak bercerita tentang kebohongan dan fitnah saya saat bertemu dengan Mufti Arab Saudi, Abdul Aziz Al-Sheikh. Itu pada tahun 2012, saat haji. Semoga Allah mengampunimu, Khalid. Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada saya dan saya akan mengklarifikasi situasinya. Saya tinggal 3 jam di majelis Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh. Saya tidak tinggal 3 jam berbicara dengannya. Anda belum membaca kata-kata saya atau Anda belum mendengarkannya sepenuhnya karena Anda benar-benar memutarbalikannya. Anda benar-benar mendistorsinya. Semoga Allah mengampunimu. Saya berbicara dengan Syekh Abdul Aziz dan menjelaskan kepadanya metode dan cara saya melakukannya. Dia menjawabku dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu membawa jin dari orang ini dan itu ke orang ini dan itu. Kemudian dia menjadi muslim lalu dia pergi. Saya tidak bisa memberitahu Anda apakah itu benar atau tidak. Maksudnya itu apa? Saya tunjukkan caranya. Saya tunjukkan secara detail bagaimana metode itu bekerja dan saya tidak hanya berkata, saya menyembuhkan dengan Al-Quran. Semoga Allah mengampuni Anda. Untuk mendatangkan jin pada saat penangkapan hanya ada Al-Quran dan doa. Maka beliau menjawab, kalau hanya Al-Quran dan doa untuk mendatangkan jin dan menangkap jin saja, tidak ada. Adapun 3 jam saya habis, beginilah yang terjadi pada sang mufti, tanya jawab. Tidak ada desakan, tidak ada kerumunan, tidak ada penantian, aku bertanya kepadanya dengan tenang dan dia menjawabku dengan tenang. Lalu aku menghabiskan waktu di majelisnya. Saya tidak ingin keluar dan pergi, tetapi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya tentang ruqyah, bagaimana hal itu terjadi di Arab Saudi dan lain-lain. Saya berbicara banyak dengan Syekh Ahmed Al-Mubaraki, yang duduk sudah lama bersamaku. Saat itu, aku tidak tahu sekarang, tapi dia adalah anggota Dewan Tetap Fatwa. Setelah itu, dia menitipkanku pada salah satu muridnya yang melakukan ruqyah. Dan kami berdiskusi panjang lebar. Itulah sebabnya saya tinggal selama 3 jam di majelis Syekh Mufti. Lalu kamu berkata, tidak mungkin jin berpindah agama secepat itu. Tidak ada hal seperti itu, tidak ada hal seperti itu, mengapa ini tidak ada? Anda hanya tidak mengetahuinya, ini adalah hal-hal yang berubah tergantung pada situasi, hal-hal eksperimental, ini bukan bukti bagi Anda untuk menggunakannya seperti ini. Dan Anda mengkritik saya karenanya, lalu kamu berkata bagaimana caranya aku sholat sekaligus ruqyah kepada seorang wanita, subhanallah. Saya sholat dan ruqyah kepada seorang wanita, saya tidak berdoa dan melakukan ruqyah kepada seorang wanita pada saat yang bersamaan, saya sedang melakukan sholat dan doa, dan jin datang. Dan menjadi muslim tanpa saya melakukan ruqyah.
Jadi, Nabi sedang berdoa dan sekelompok jin mendengarkannya dan masuk Islam tanpa sepengetahuannya akan kehadiran mereka. Saya sedang berdoa dan jin datang dan masuk Islam. Saya tidak melakukan ruqyah pada wanita tersebut ketika saya sedang salat. Semoga Tuhan mengampunimu Khalid. Dia berkata, rakis datang kepadaku dan aku menipu mereka dan mereka mengikuti metodeku. Tuhan memaafkanmu, bagaimana aku menipu mereka? Dengan apa aku menipu mereka? Kenapa kamu bilang aku selingkuh? Saya meyakinkan mereka dengan cara saya dan mereka yakin. Dia berkata, saya berbohong ketika saya mengatakan seluruh sekolah dirasuki. Subhanallah Khalid, kenapa berbohong? Kenapa berbohong? Kami adalah pengkhotbah dan kami berkeliling dunia sambil berseru kepada Allah. Kami telah meliput lusinan sekolah tempat anak perempuan mengalami krisis di Afrika. Khususnya di Guinea Conakry, masalah ini menyangkut semua sekolah, jadi kami mengambil perintah misi dari Kementerian Agama untuk menyelesaikan masalah ini. Kami berkeliling ke seluruh negeri. Di setiap sekolah, kami mengumpulkan gadis-gadis yang mengalami krisis dan kami merenggut jin dari mereka. Gadis-gadis itu tertidur selama 1 jam, 2 jam, atau 5 jam sampai masalahnya selesai. Kasusnya selesai dan mereka semua bangun dari kejang. Setelah itu, hal itu tidak lagi terjadi di sekolah. Ini adalah kenyataan. Saya memposting video yang membuat banyak gadis jatuh cinta. Anda mengatakan bahwa Anda melihat sejumlah orang yang jinnya saya usir, dan ketika mereka mendatangi Anda melakukan ruqyah dan menemukan jin bersama mereka. Subhanallah, apakah itu berarti saya tidak menculik jin bersama mereka? Ini tidak menunjukkan apapun, beberapa jin pergi dan yang lain tetap tinggal. Jin itu pergi dan jin lain datang. Metode penangkapan bukanlah metode penyembuhan yang 100%, melainkan alat bantu pengobatan. Ini membantu pengobatan, tetapi metode ini tidak menyelesaikan masalah, masalahnya belum selesai dan jin belum selesai, tidak, ini membantu pengobatan. Lalu Anda berkata, Syekh Hila, semoga Tuhan mengasihani dia meninggal di Tunisia, mencela saya di antara sekelompok orang. Saudaraku, sempat terjadi perdebatan antara aku dan Syekh Hila di depan jamaah di masjid. Namun video yang kamu posting, klip yang kamu posting itu bukan di masjid, melainkan di rumahnya. Itu bukan kerumunan orang. Tapi 3 orang lain selain 3 orang di video. Lagi pula, apakah saya mengatakan Anda berbohong dan memfitnah? Tidak. Kamu melakukan kesalahan, peristiwa membacakan dan berbicara kepada jin ini terjadi di rumahnya dan tidak terjadi di depan orang banyak. Perdebatan terjadi di depan sekelompok orang yang memfilmkan perdebatan ini, dan kemudian mereka menaruhnya di YouTube dan memotong semua pembelaan saya. Setiap kali saya mengatakan sesuatu yang positif dan setiap kali saya menanggapi perkataannya, mereka memotongnya dan hanya melontarkan kata-kata tersebut terhadap saya. Namun hal inilah yang terjadi di rumah Syekh Muhammad Al-Hila. Saya memasuki Tunisia pada tahun 2012 dan mencari rakis untuk bekerja sama dengan mereka, jadi saya mengunjunginya. Saya mengunjunginya dan menjelaskan tujuan saya, namun di antara semua pekerjaan itu, kami melakukan bekam, kami memiliki sana, minyak, kami memiliki membaca, kami memiliki cara memasukkan jin ke dalam Islam, kami melakukan perang melawan syirik, dan kami memiliki banyak hal program. Namun ia hanya tertarik pada pertanyaan tentang penangkapan jin, yang tentu saja menghadirkan sesuatu yang baru dan patut untuk dipikirkan. Dan ketika saya membaca, dan saya menangkap jin bersama saudara ini dan Anda mengatakan bahwa dia selalu menemani saya kemana saja. Tuhan memaafkanmu. Mengapa kamu mengulangi perkataan orang maksiat yang membawa berita korup, sedangkan kamu mengulangi perkataan mereka? Apakah dia menemaniku kemana-mana? Semoga Tuhan mengampuni Anda, Khalid Al-Habashi. Tuhan mengampuni Anda telah menempatkan kebohongan dan kebohongan pada saya dari segala arah. Tuhan memaafkanmu. Jadi saya membacakan untuknya, jin datang, masuk Islam dan pergi. Kemudian dia membaca dan jin lain datang, dia berkata kepada jin ini, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, saya datang untuk menyerang rakis. Saya bersama para penyihir dan Anda adalah rakis. Saya datang untuk menyerang, dia membacakan untuknya, dia menjadi seorang muslim dan pergi. Jadi apa maksudnya? Apa artinya? Apakah dia membuktikan kesalahanku? Dia tidak menunjukkan apapun. Mungkin saat aku berkata, dia sudah tidak mempunyai jin lagi, mungkin saya melakukan kesalahan dan masih ada jin lain di sana. Bukan berarti jin itu selalu bersamanya, dan setiap kali saya jemput, jin ini datang dan melakukan sandiwara. Tidak. Jin sendiri berkata dalam kutipan ini bahwa dia telah datang sekarang, dia telah datang sekarang. Inilah yang terjadi.
Semoga Tuhan mengampuni Syekh Al-Hila. Lalu Anda bilang saya melarikan diri dari Tunisia ke Maroko dan melarikan diri ke Inggris. Tuhan memaafkanmu. Siapa yang membawakanmu? Berita ini? Pernahkah Anda melihat yang tak kasat mata? Bagaimana Anda tahu? Siapa yang memberitahumu aku melarikan diri? La haula wala quwata illa billah. Saya memiliki pusat kesehatan di 40 negara di seluruh dunia. Saya mengunjungi negara-negara dan pusat-pusat tersebut. Dan pergi ke negara-negara di mana saya tidak memiliki pusat pengobatan, pelatihan dan pendirian pusat-pusat tersebut. Alhamdulillah. Insya Allah kami tidak termasuk orang-orang yang mengungsi. Akhirnya, kita sampai pada poin penting, yaitu definisi dari yang tak kasat mata. Titik ini yang Anda jadikan ramalan, kewaskitaan, dan lain-lain, kemaksiatan, keyakinan yang rusak, kemusyrikan, dan sebagainya. Ketahuilah hal-hal yang tidak terlihat. Saudaraku, gaib yang gaib hanya diketahui oleh Allah. Dia mengetahui gaib yang gaib, dan tidak memperlihatkannya kepada siapapun. Yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah saja. Jika dia mengajarkannya kepada makhluk tertentu, maka itu bukan lagi gaib yang gaib. Misalnya, siapa yang melakukan sihir padamu? Apakah itu tidak terlihat? Orang yang melakukan sihir kepadamu mengetahui bahwa dia telah melakukan sihir kepadamu. Maka itu bukanlah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah saja, karena orang yang melakukan sihir mengetahui bahwa dia melakukan sihir untukmu. Juga, jin yang mereka gunakan tahu bahwa dialah yang melakukan sihir untukmu. Bukan bagian yang tak kasat mata yang hanya diketahui oleh Tuhan. Dan semua perkataan jin ini tidak datang dari alam gaib. Jangan katakan bahwa yang tak kasat mata itulah yang khusus bagi Tuhan, tapi justru hal-hal tersebut yang diketahui oleh makhluk tertentu dan makhluk tertentu tidak diketahui. Ini tidak termasuk dalam perkataan yang tak kasat mata. Pertanyaan ini lebih pada mempertanyakan jin. Mengenai pertanyaan tentang jin, saya puas dengan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dalam bukunya, Bukti dan Dalil Jin Menghuni Manusia, halaman 21 dan 22. Beliau menjawab, bolehkah bertanya? Jin, jika untuk mengimani segala perkataan mereka dan mengagungkan orang yang menjawab seolah-olah itu wahyu dan seolah-olah dia menceritakan kepada kita dari surga, maka hal itu haram. Jika pertanyaannya adalah untuk menanyakan kondisinya, untuk mengetahui kebenarannya dan untuk memiliki sesuatu yang membedakan kebenaran dari kebohongan, maka hal itu diperbolehkan. Boleh menariknya agar kita ajak masuk Islam, tunjukkan kebenarannya dan tanyakan padanya. Dan jika dia mendengarkan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka laporkan sebagaimana dia mendengarkan orang kafir dan orang yang berdosa, maka dia akan mengetahui apa yang mereka katakan tanpa mempercayai mereka secara mutlak dan tanpa menolak secara pasti apa yang mereka katakan kecuali dengan bukti, sebagaimana firman Tuhan yang Maha Esa. Jika orang berdosa membawakanmu berita, selidiki. Jika kamu bertanya kepada mereka seperti ini, sebagaimana kamu bertanya kepada orang yang tidak setia dan maksiat, kamu bertanya kepadanya, lalu dia menjawabmu, namun kamu belum tentu mempercayainya dan belum tentu kamu membantahnya dengan bukti. Bertanyalah lalu. Jin pertanyaannya seperti menanyakannya pada manusia. Apakah kamu lihat? Jadi apa yang Anda katakan? Bagaimana dengan Rusia? Bagaimana dengan ini dan itu? Semuanya sudah berakhir. Demikian tanggapan Ibnu Taimiyah terhadap apa yang Anda sampaikan. Semoga Tuhan memberi kita kesuksesan dan membimbing kita menuju apa yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.